saya udah nyampe Jakarta, udah digerebek, baru tetangga-tetangga pada ngomong, ih coba lu sama yang di Kulon gak bakalan begini gitu. Jadi kayak pada nyesel gitu ya, orang-orang sekitaran situ pada nyesel dia nggak nikah sama saya gitu, karena udah si cewek ini udah kayak selingkuhin suami lagi terawih, dia digerebek sama orang kan dia nggak tahu, dia malah lagi di musola terawih. Udah gitu dia nyariin saya ke sini ke Kapuk, ke adik saya, nanyain kan, bilang kasih di mana ya gitu. Terus pas saya main ke tempat adik saya, dia narik saya, gue pengen ngomong sama lu, padahal gue udah tahu ceritanya kalau bahwa bininya itu pernah selingkuh gitu ya, digerebek sampai rame kayak gitu ya, sampai diarak-arak karena Tapi malu lah kalau dulu pernah kawin sama dia kali ya, udah pernah nikah terus kalau selingkuh ya. dapetin bekas yang kayak gitu malu mbak, malu. Iya. Masa kayak gini, udah tahu itu dia jelek di situ, lu pungut, malu lah kayak gitu. Dengerin dulu, Ya. dia awalnya tuh cintanya sama saya, awalnya si lelaki ini beda 3 rumah sama saya, masih family cuman udah jauh lah ya, Saudara jauh, saudara jauh gitu, masih bisa dinikahin, cuman masih encang-encing kayak gitu lah. Terus dia tuh milih janda itu karena dia putih tinggi gitu, saya kan nggak terlalu putih banget deh, pokoknya gimana sih janda yang Kalau nyari yang putih banget mah kapas aja, kawin kapas. maksud saya dia tuh lebih bersih, kalau saya kan lebih kumel gitu, namanya saya di kampung dulu. Enggak lah, dicari itu bisa nyerpis suaminya endul. Akhirnya udah nikah, endul mah. Akhirnya udah nikah nih ya, udah punya anak 2. Akhirnya udah rame-rame diarak-arak malam-malam katanya ya, kata adik saya nggak tahu, nyariin saya ke sini. Jadi dia pikir saya itu bisa jadi obat luka hati dia gitu loh, obat luka hati laki-laki tersebut. Dia bilang, maaf ya, saya udah tahu kok, nggak perlu cerita. Saya bilang, udah, itu mungkin cobaan iman kamu. Saya bilang, cari yang jauh lebih baik. Justru saya malah menasehati dia, kita udah tua, kamu udah punya anak 2, saya udah punya anak 2. Saya bilang, udahlah, kita kan saudara. Sekarang dia benci sama saya karena saya nggak mau ngobatin luka hati dia kayak gitu. Tapi ya namanya, masa sih bekas temen saya pungut kan, dia waktu pengantenan pesta saya hadir di depannya, terus sama temen saya dibuang, saya pungut kan, terus kita keluarga tahu satu kampung kan, jadi saya nggak mau, makanya saya masih bertahan di Jakarta terus, karena lingkungan di kampung saya itu masih family gitu, jadi apa-apa tahu kayak gitu. Jadi lebih baik saya berdiri sendiri di Jakarta, yang cukup masih sabar aja ke kampung kayak gitu. Soalnya dari dulu keluarga saya merantau, dulu kok saya juga punya rumah di kampung, sekarang udah dijual. Om saya punya rumah di kampung udah dijual, udah pada balik ke Serang semua, udah beli di kampung kayak gitu. Tinggal saya sendiri di sini. Saya ini bulan puasa aja setiap tahun ini udah 2 tahun ini berbohong terus. Ini aja saya udah bohong sama bos yang sore, karena saya mau pulang kampung, padahal saya kerja di sini, makanya saya jalannya muter lewat belakang, nggak lewat sono. Itu kan bosnya kan di situ, kalau pagi-pagi saya lewat situ dia lihat gimana, oh berarti bohong, apa nggak dosa. Tapi ya mau gimana lagi, kita tuntutan keadaan kan. Saya juga mikir lagi, kalau saya nikah, kalau sampai laki-laki itu nggak punya anak, sekarang saya udah 40, laki-laki itu bertanggung jawab, misalnya kaya ya, misalkan nih, saya nikah sama dia, terus saya nggak punya anak, dia kecewa nggak? Pasti kecewa. Saya ingatnya di situ, karena kemarin aja teman saya yang di Pakistan aja ngomong gini, kamu berpikir jauh lebih cepat, kata dia. Saya kenal masih bujangan sama dia. Dia tunangan cerita sama saya, dia nikah juga cerita sama saya. Kita emang benar-benar teman gitu, jadi kita nggak ada satu sama lain untuk suka kayak gitu. Terus dia, kamu berpikir lebih cepat, kamu sekarang udah punya anak, sebentar lagi tugas kamu sebagai seorang orang tua atau sebagai seorang ibu kamu udah selesai. Saya jangankan anak, kata dia, istri aja kabur. Pas lagi kemarin corona itu kan, kita cacat kayak gitu. Ya akhirnya kita ketawa-ketawa juga. Iya ya, saya bilang gitu. Iya, kamu harus patut bersyukur kayak gitu. Coba kamu lihat saya, kata dia, umur semakin tua, anak belum punya, kata dia. Jangankan anak, istri aja kabur gitu ya, mau nikah terus keserang corona kemarin. Akhirnya baru bulan berapa kemarin lah, baru 2 bulanan kalau nggak salah nikah. Tapi dia cerita gitu ke Dia saya. bahasa Inggris enggak? Iya, bahasa Inggris. Translate ya? Translate ada, saya sebagian ngerti, ada kalau saya nggak ngerti baru saya translate gitu. Terus dia cerita bilang, iya, sekarang artinya nafkah untuk seorang istri gitu ya. Seorang suami wajib menafkahi istri. Tapi kalau istri tidak memberikan keturunan kepada suami, suami akan kecewa. Karena si suami ini memberikan nafkah kepada si istri mengharapkan keturunan. Makanya kalau
Arab Saudi, Pakistan. Kalau kayak cerita-cerita India gitu, kalau punya anak perempuan tuh kayak kurang disayang. Soalnya kan dia membesarkan tanggung jawab sebagai orang tua. Suatu saat nanti dia gadis, dia dilamar sama laki-laki, udah lepas jadi tanggung jawab. Jadi kita tuh kalau anak laki-laki kan kita membesarkan emang hak mutlak orang tua, si istri ikut suami gitu kan. Jadi kita sebagai orang tua itu nggak kecewa membesarkan anak, ngerti nggak? Kayak saya kan tiga-tiganya perempuan. Bahkan dibawa Mbak sendiri. Maksud saya anak saya kan tiga-tiganya Iya, perempuan. iya, bakalan nanti kalau kawin dibawa sama lakinya. Iya, sayanya Sendiri. gigit jari kan. Saya mau neken anak, udah tanggung jawab suaminya. Iya, Nggak neken saya nggak berdaya. Nah itu makanya saya sekarang menghibur diri hati saya sendiri. Saya sekarang nggak punya suami kan, makanya keluarga di kayu besar dalam aja pada Enggak ngomong. sedihnya ya, anak udah pada gede nih, bentar Iya. lagi yang kecil juga gede. Udah Oh. Mbak sendiri lagi. sendiri Laki nggak kan. ada. Iya, laki nggak ada. Makanya itu kakak saya ngomong gini, kamu tiga-tiganya perempuan katanya, kamu tua nanti gimana? Sekarang sih masih bisa kerja. Tapi anak saya masih kecil, saya tanya gini. Saya nggak sih mama sayang lah, ntar udah gede, udah gede dibawa loh sama istri. Nggak mau, mama sadar mau sama mama aja ya. Nggak tahu udah gede takutnya berubah ya. Ya, kamu kan Takutnya laki-laki, walaupun berubah nggak bisa 100%. Tetap 25%, 30% itu kamu punya hak sebagai ibu. Kenapa punya hak? Anak laki-laki, kita melahirkan anak laki-laki itu 7 urat yang putus, sedangkan anak perempuan 3 urat yang putus. Jadi kita nggak punya tanggung jawab. Iya, tapi lebih sakit laki. Tapi aku nggak tahu kata orang-orang yang ngelahirin anak cewek Cepet anak nggak laki. begitu sakit. Tapi aku laki sakit Siapa? mulus Sakitnya banget. sampai hari semalam Oh, saya. mulus banget kalau anak Perempuan tuh laki. lama, katanya perjanjiannya lama. Kalau anak laki-laki kenapa lahiran cepet gitu? Aku mah keluarnya cepet, sedikit. keluarnya cepet, cuman mulus sakit banget. Iya, mulusnya itu kan kalau anak laki-laki itu paling 5 jam paling lama. Kalau anak perempuan bisa 12 jam, bisa 24 jam karena dia perjanjian lama. Makanya anak perempuan bisa terlebih banyak dibanding anak laki-laki yang masuk neraka karena larangannya kebanyakan perempuan dibanding anak laki-laki. Iya kali ya. Gitu. Saya kan belum punya anak cewek, jadi belum ngerasain nih Makanya kalau anak laki. cobain punya anak cewek. Ya, makanya kadang-kadang kan orang-orang yang belum punya anak cewek juga penasaran, yang ustazah yang punya kontrakan saya kan 4-4-nya anaknya laki-laki semua. Jadi sekarang ini yang di pesantren saya dengar yang kemarin dia lagi telepon, udah mau pulang kalau nggak mau udah terserah. Jadi nyari calon suami yang kayak gimana? Yang tanggung jawab. Terus Ya udah itu. Pinter nyari duit ya. Walaupun Dia pun nggak kaya tanggung gitu, jawab. iya. Walaupun kaya kalau dia pelit Iya, yang penting dia pinter nyari duit. mau Baik, bukannya tanggung masalah jawab. Kalau pinter juga kalau dia pinter curangin. Berarti tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Orang itu kayak orang-orang Cina itu kan ya kebanyakan kan apa ya, saya salutnya sama orang Cina itu kerjasama dalam satu keluarga. Orang Cina itu kenapa bisa maju? Iya. Dia kompak ya. Iya, dia gampang. Beda sama orang kita ya. Ya, orang kita mah ada duit, ada saudara, nggak ada duit, nggak ada saudara. saja ente. Kenyataan di kontrakan saya nih, kalau saya belanja ke warung, Tete, makasih ya. Giliran saya nggak belanja, beli es jauh amat nih. Kan saya nggak ngutang ya, nggak kemana-mana, saya beli dari pasar, cukup dari pasar kan masuk gang, saya 2 gang ya kan, dari gang depan belok kiri belok kanan kan. Nah saya ambil yang belok kiri. Nah karena udah aus nih pulang kerja, saya mah nggak kayak ibu-ibu kan, beli es lah, sedot, nenteng es dong sisanya. Beli es jauh amat, tetangga dekat aja ada, maunya dia kita belanja ke dia. Kayak gitu, makanya sampai kemarin yang baru beli rumah yang 7.500.000 ngomong gini, mana ada kontrakan segitu, katanya kontrakan di mana-mana 700, biar naik kali ya kontrakan itu. Kesel kan saya, ini orang kayak ngerendahin saya. Digoreng, dikomporin ya. Dikomporin kayak gitu. Saya nggak ini lagi. Oh begitu ya. Saya nggak ngerasa direndahin, cuman suatu saat gue buktiin deh harta gue. Kalau gue juga mampu yang lebih dibanding ini, karena ini gue biaya sekolah aja. Iya kan? Coba kalau anak saya udah dia nyari duit sendiri. Taruhlah dia punya gaji 2 juta aja, nggak usah gede-gede ya. Anak saya ini yang kecil, taruhlah punya gaji 2 juta. Misalnya dia cukup buat makan, ya mungkin kayak air, listrik, mungkin tanggung jawab saya. Saya gaji, misalnya di sini 2 juta ya, saya cuci gosok. Kan udah 4 juta.
Bisa lah saya ngontrak 700.000. Yang sejuta pun bisa lah Yang istilah sejuta kasarnya. pun bisa lah. Tapi kok dia ngerendahin saya begitu, mentang-mentang dia sekarang sampah masuk ke kamar mandi saya. Nyapu nih. Frek keluar dari pintu dia ya. Itu udah sisanya nih begini nih. Mulai ke sana, mulai ke sini. Nggak peduli, saya sediain tong sampah. Oh, jadi yang penting bersih di halaman dia aja gitu. Yang penting keluar dari pintu. Saya sediain masukin kantong plastik, saya pungutin, saya taruh di pohon-pohon bunga supaya dia nyontek. Udah saya kasih contoh. Udah dikasih contoh ya. Begitu lagi aja. Udah kebiasaan. Enggak, emang dia kayak orang sengaja, bukan masalah kebiasaan. Bebenah ya, bebenah. Terus semua pohon-pohon yang samping musola disemprot, dipel musolanya. Ceritanya soleh, laki-laki soleh ceritanya. Tapi dia tuh kayak benci sama saya, barang saya dia mau pakai. Nah, di situ yang bikin saya kalau lu perempuan. Saya keselnya dia itu nyelongcong pakai barang orang, nggak mau tanpa permisi. Kita mau pakai sapu aja, saya pinjam sapu ya. Dia itu laki-laki macam apa kayak gitu. Ngajinya mah, sholatnya, tapi pikiran dia kayak gitu gimana? Sama aja lah nggak dipakai. Kayak otak perempuan ya kayak gitu ya. Laki-laki jauh menurut saya kalau kayak gitu. Kalau laki-laki biasanya lebih iba ya. Kalau ngeliat janda gitu, itu aja ngobrol sama tetangga, ngejelek-jelekin saya, kepergok sama saya. Dia udah ngejelek-jelekin saya nggak tahu dia ngejelekin apa di depan tetangga itu. Si tetangga ngomong gini malam-malam kan saya pulang kerja. Si tetangga gini, ya dia kan nggak bisa begitu kan karena masih biaya sekolah. Anaknya itu sekolahnya mahal loh, kata si tetangga saya. Mungkin anaknya udah lulus sekolah, mungkin dia nggak bakalan begitu lagi. Kata si tetangga ini sesama lelaki ngobrol. Saya lewat lah di belakangnya. Sepedanya saya tuntun kan, namanya nikung enggak kan saya tuntun, celuk. Saya dengar tuh si tetangga saya ngomong kayak gitu. Dia mau nyaut, Ada. nengok ke belakang ada saya, sama hati saya. Itu mungkin kayak termasuk dinasehatin kayak gitu ya. Tapi mulutnya itu kayak mulut perempuan, laki-laki kayak gitu. Dan hati saya mah kayak bencong ya laki-laki ya. Kayak Farhan Abbas ya. Farhat Abbas ya. Kayak gitu ya, apa nih kita Mirjani kan? Udah tahu itu si perempuan jabai, tapi dia ngata-ngatain, dia nggak. Kalau laki-laki mau berantem sama perempuan kan kelihatan banget bencong, ya kan? Misalnya kalau dia sebagai laki-laki aja, taruhlah dia bikin kata-kata bijak, nggak usah bersaing, cuma beli tas aja sama-sama pamer. Itu kan ingin saingan sama perempuan, apa nggak kelihatan bencong? Iya kan? Nah itu sama kayak gitu. Dia kan laki-laki, wajar dia bisa beli rumah. Iya kan? Iya, laki-laki sih. Laki-laki, dia kerjanya apa? Maklar tanah. Oh, tanah. Dia pamer kemarin bawa laptop. Nanti saya scan ya. Ini. Dalam hati lu pikir gua nggak ngerti maklar kali ya? Maklar kan kalau dia ikut PT itu dia punya pengejaran sebulan 2-3. Mungkin dia dalam sebulan itu ada pemasukan 20 atau 25 juta. Paling sedikit 10 juta setiap bulannya. Karena kalau kayak apartemen atau ruko kita bisa jual aja itu dapat. Tapi kalau misalnya kayak Iya, maklar saya juga kadang-kadang panggil juga maklar walaupun punya sendiri, kadang-kadang kan kalau lagi nggak ada jual punya orang maklar juga. Tapi kan dia itu maklarnya tanah. Ya kan ada maklar tanah, properti, kendaraan kan beda-beda. Kayak gitu. Jadi menurut saya kalau maklar itu kalau lagi dapat gede ya dapat gede. Iya. Kalau dapat yang nggak ada. Bahasa kasarnya calo. Iya, tapi kalau calo tanah itu kan memang sekali dapatnya gede. Cuman kan nggak tiap hari, Nggak nggak tiap tiap hari. minggu, nggak tiap bulan kasarnya. Kalau Iya. maklar kecil kan kayak motor bisa Handphone. tiap hari ada aja lah walaupun nggak Kalau nih, besar. Kalau jualin kayak gitu ya. Misalnya mau untungnya 500.000 atau 200.000 masih bisa kita kerja Iya. kayak gitu. Kalau tanah misalnya, saya mau jual tanah itu 5 hektar, tolong jualin. Gampang kayak itu jual 5 hektar. Cocok-cocokan. Makanya. Saya aja jadi maklar tanah aja nyerah, mending maklar kendaraan. Emang iya. Saya juga